memuji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Yang di sini luar biasa? Luar biasa. Yang main musik luar biasa? Semua luar biasa di sini. Semua sukacita. Nah, hari ini anak-anak kembali ya mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetapi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam doa. Mari kita mau naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Semua yang di rumah ikut menyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta
mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami anak-anak-Mu, Engkau izinkan kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau berkati Tuhan, baik kami yang di sini yang melayani Engkau, juga anak-anak yang di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami Tuhan, sehingga ibadah anak hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, terlebih menjadi tuntunan bagi anak-anak-Mu Tuhan untuk sepanjang hari di dalam setiap kehidupannya seturut dengan kehendak Engkau Tuhan, dan mereka boleh tumbuh di dalam kasih-Mu sampai mereka tumbuh besar tidak terhilang, tetapi tetap di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tolong kami yang di sini, baik WL, singer, juga para pemain musik. Kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, Engkau yang memberi kami kemampuan. Biarlah kami mau melayani Engkau dengan penuh kasih, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah anak ini kami serahkan hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah pujian tadi bukan cuma pujian ya, tetapi anak-anak harus melakukannya dalam setiap kehidupan anak-anak, karena kasih Tuhan juga tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Anak-anak juga belajar, kita semua belajar untuk semakin mencintai Tuhan. Nah, sekarang kita akan lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Kita memujikan Tuhan, kasih-Nya seperti sungai, karena kasih Tuhan memang tidak pernah putus. Dia mengalir seperti sungai dalam setiap kehidupan kita. Semua berdiri, ayo kita semangat. Mengalir di waktu hujan.
dengan kasih Tuhan, maka kasih itu akan sangat indah. Bukan cuma saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak ada putusnya ya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Anak-anak siapkan ya, siapkan hati, disingkirkan itu semua mainan, Alkitabnya diambil. Anak-anak harus belajar mengisi kehidupan anak-anak dengan firman kebenaran supaya anak-anak tumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian kasih dari surga. Semuanya ikut bernyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ya Bapa dari awal pertengahan ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Bila Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Bapa yang akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau ya Tuhan. Bila juga Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman Engkau ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Engkau. Kami siap untuk menerima berkat dari Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Bertemu kembali di dalam ibadah online bersama Bu Tuti. Anak-anak yang manis, gimana kabarnya? Masih tetap sehat kan ya? Tetap sehat, tetap semangat. Semangat apa anak-anak? Semangat ikut ibadah di rumah saja ya. Tetap semangat, tetap sehat karena Tuhan selalu tetap melindungi, menjaga kita semua ya anak-anak ya. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan ya, menyanyi memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar, yang kita pelajari ya pagi ini kita mau belajar mau berbagi dengan orang lain ya, mau berbagi dengan orang lain. Gini, kalau anak-anak nih Bu Tuti bawa ini ya, tapi anak-anak kan ada di rumah, nggak bisa dikasih ya. Bu Tuti punya ini kue gini ya, jajan ini snack seperti ini. Nah, Bu Tuti punya 2 contohnya ya. Kalau kalian di rumah punya 2, kalian sekarang kan di rumah jarang ketemu teman-teman ya, di rumah dengan saudara, adik atau kakak. Kalian misalnya punya 2 ini, kakaknya punya ini, adiknya minta, kak minta 1 kak. Nah, kakak mau berbagi nggak ya? Kira-kira mau berbagi nggak ya? Nah itu ya, kalau anak-anak Tuhan yang mempunyai apa? Mempunyai hati yang mengasihi, murah hati, pasti mau berbagi ya. Kalau anak-anak yang medit, nggak punya rasa kasih, nggak mau berbagi. Nah sekarang anak-anak mau berbagi nggak? Nah ya, anak-anak yang di rumah punya adik atau kakak, kalau adiknya minta, aduh kakaknya minta, ini kan punya 2, nah dibagi. Nah itu mau berbagi dengan orang lain, mau berbagi dengan saudaranya ya. Nah anak-anak, Bu Tuti punya kata kunci pada hari ini. Kata kuncinya apa? Didengarkan ya. Kata kuncinya yaitu anak Tuhan penuh kasih. Ya, penuh kasih. Kasih yang murah hati. Amin. Nah, kata kuncinya itu ya. Anak Tuhan penuh kasih, kasih yang murah hati. Amin. Itu kata kuncinya ya. Nah, ayat emasnya anak-anak pada hari ini ada ayat emas loh ya. Ayat emasnya terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Anak-anak tadi sudah siapkan itu ya, Alkitabnya ya. Coba dibuka ya. 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, itu ayat emasnya. 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Nah, anak-anak, tadi waktu anak-anak mau berbagi, nah itu salah satu menunjukkan bahwa kalian mau berbagi itu ya, menunjukkan salah satu bahwa kalian mempunyai kasih yang murah hati. Murah hati mau berbagi dengan temannya atau dengan saudaranya. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Ini ada contoh ya. Ada seorang bapak ya. Seorang bapak itu namanya yang mempunyai arti bapak orang percaya. Yo, siapa namanya? Coba anak-anak tahu enggak? Anak-anak yang sudah besar-besar mesti tahu, mestinya ada seorang bapak ya, namanya yang mempunyai arti bapak orang percaya. Nah, itu contohnya ya. Contoh satu orang tokoh yang mempunyai rasa murah hati ya, yaitu namanya siapa? Bapak
Abram. Anak-anak bisa dibaca, terdapat di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Itu terdapat di situ. Nah, Bu Tuti akan ceritakan di sini ya sedikit ya, nanti anak-anak baca di rumah. Kejadian pasal 1 Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kejadian itu terdapat di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Beberapa waktu yang lalu sudah mempelajari ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya. Kejadian ada di dalam Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, Bu Tuti ceritakan ya. Pada waktu Abram dipanggil Tuhan atau disuruh Tuhan meninggalkan kotanya, tempat tinggalnya untuk pergi ke negeri atau ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan ya, oleh Allah. Abram beserta istrinya dan keponakannya yang namanya Lot. Nah, Abram beserta istrinya dan keponakannya namanya Lot. Dia pergi. Nah, di dalam perjalanan bepergian ini, waktu dulu kan pasang tenda gitu ya anak-anak ya, pasang tenda, nanti pergi lagi ke sebuah tempat dia juga pasang tenda lagi. Nah, suatu hari di suatu tempat ini ya, di tempat ada di suatu daerah gitu, Bapak Abram dan juga Lot ini semakin diberkati Tuhan dan semakin kaya raya. Ternaknya banyak sekali ya. Ternak itu apa toh? Binatang-binatang piaraannya ya. Banyak sekali sudah ya. Ada domba, ada onta, ada apa segala macam ya. Ada lembu ya. Banyak sekali. Punya Bapak Abram juga banyak. Punya Lot, keponakannya juga banyak sekali. Nah, di daerah yang dia tempati tidak muat anak-anak. Sering gembala ternak-ternak orang dua ini berkelahi, bertengkar ya. Anak-anak pernah bertengkar dengan saudaranya. Ya. Gembala ini bertengkar, royoan atau rebutan lahan. Ini punyaku. Ternakku biar makan di sini. Enggak bisa. Kamu di sana, makan di sana gitu ya, bertengkar, sering bertengkar. Nah, kemudian Abram untuk mengatasi hal ini, masalah ini ya, Bapak Abram memanggil Lot. Lot sini. Untuk mengatasi ini, supaya gembala-gembala ternak kita tidak bertengkar lagi, sekarang kita berpisah aja ya. Berpisah aja. Kamu Lot, saya kasih kesempatan untuk memilih dulu. Kalau kamu memilih ke daerah kanan, aku yang akan ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku yang akan ke selatan. Kamu pilih dulu. Ya, anak-anak ya. Terus Lot apa anak-anak? Lot muter. Lihat kiri, kanan, muka, belakang. Nah, itu dia. Aku melihat dari sini ada lembah Yordan. Sungainya, airnya mengalir deras. Tempatnya juga subur sekali seperti di Taman Eden. Dia bilang gitu ya. Dekat juga dengan daerah atau kota Sodom dan Gomora. Aduh, subur sekali. Dan wah, enak. Sudah, aku di sana aja. Namanya di lembah Yordan. Nah, diputuskan kemudian, Pak Abram, aku di sana aja. Oke. Pak Abram kemudian di namanya daerah yang namanya Kanaan. Udah. Nah, Pak Abram dia juga pergi, Lot juga pergi. Yang disuruh milih dulu siapa tadi? Lot. Ya, Pak Abram ini walaupun dia lebih tua, lebih dewasa, tetapi dia mau mengalah. Dia memberikan kesempatan kepada Lot yang lebih muda untuk milih. Kamu milih duluan, ya. Kamu milih duluan. Pak Abram ini mempunyai hati yang apa anak-anak? Yang kasih, yang murah hati. Dia menunjukkan dia mau mengalah kepada orang yang lebih muda ya. Dan bukan hanya itu aja. Pak Abram menunjukkan apa? Hati yang kasih ya. Bukan itu aja anak-anak. Waktu Lot menderita, waktu itu pernah ditahan atau ditawan musuh, Pak Abram juga membantu, menolong dia ya. Jadi Pak Abram ini tidak hanya mengalah ya, tetapi dia juga mau membantu ya, mau menolong. Dia mempunyai hati yang kasih ya anak-anak ya.
Bapak Abraham mempunyai hati yang murah hati, menolong ya, dan memberi dan mengalah. Nah, kita semua anak-anak juga mau belajar ya. Kita mau belajar untuk bermurah hati kepada teman, mau menolong, kemudian mau memberi dan mengalah. Itu namanya kita mempunyai hati yang apa? Yang murah ya, penuh kasih yang murah hati. Nah, itu ya anak-anak ya. Tadi anak-anak sudah ada kata kunci, ada ayat emas, anak-anak sudah pelajari ya, yang dipelajari pada hari ini yaitu mau berbagi dengan orang lain. Anak-anak juga mempunyai kata kunci ya. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak harus mengerjakan tugas. Ya, ada tugasnya toh Bu, ala Bu. Tugasku di sekolah juga banyak loh. Nah, ini tugasnya gampang aja, mudah aja ya. Anak-anak ambil secari kertas, kemudian nanti anak-anak ditulis. Tulis ya. Apa yang dipelajari hari ini? Ya, yang dipelajari hari ini apa tadi? Bu Tuti sudah sebutkan ya. Kemudian hari ini ada kata kuncinya, ya kan? Kata kuncinya juga ditulis ya, ditulis di secari kertas. Jadi yang dipelajari apa hari ini ditulis, kemudian kata kunci juga ditulis. Nah, ditulisnya anak-anak boleh kasih apa? Variasi, dikasih warna atau dikasih apa, dikasih hiasan gitu ya. Nanti kemudian difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Guru kelas apa aja? Guru kelas besar yaitu kelas Yohanes 7 dan 8 dikirimkan ke gurunya ya. Kelas Matius 7 dan kelas Paulus 4 ya. Nah, coba sekarang anak-anak bisa nggak menghafalkan ayat masnya? Gampang loh ayat masnya ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak kerjakan tugasnya itu tadi, gampang kan tugasnya ya, kata kunci dan apa itu yang dipelajari hari ini ya, gampang sekali. Nah, cukup di sini anak-anak ya firman Tuhan pada hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Yuk anak-anak, sebelum anak-anak selesai, sebelum pergi, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan tetap menjaga, melindungi kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah online ini bersama anak-anak-Mu Sekolah Minggu GPT Immanuel Madiun di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak bisa berkumpul, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama anak-anak sekolah minggu ini dimanapun berada. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap beri kesehatan, Tuhan tetap berkati juga orang tua mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak-Mu tetap semangat, tetap memuji Engkau dan tetap menggandol kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu aja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu kembali di kesempatan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, juga tetap jaga kekebalan tubuh, imun ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu memuji namanya, belajar taat